Renungan Harian Keluarga Eklesia, Kamis 11 Maret 2021. Bersahabat dengan dunia. Saudara-saudaraku, suatu hari nanti setiap orang pasti menghadap Tuhan yang memberikan kehidupan ini dan harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dikerjakannya selama ia hidup di dalam dunia. Seperti tertulis, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Ini adalah fakta, saudaraku, yang tidak bisa dihindari. Perjalanan waktu membawa manusia kepada realitas ini. Setiap detik yang bergema mengisyaratkan bahwa saat itu semakin dekat. Bagai arus air yang sangat kuat yang tidak bisa dibendung lagi. Harus diingat terus bahwa panggilan menghadap Tuhan bisa terjadi setiap saat, kapan saja. Hampir tidak pernah Tuhan memberitahu terlebih dahulu saatnya seseorang harus kembali kepadanya. Sehingga seseorang tidak tahu kapan gilirannya. Hal ini sudah pasti diketahui oleh setiap orang, tetapi ironisnya masih saja ada yang memiliki sikap tidak berjaga-jaga. Hal ini menunjukkan bahwa memang mereka tidak berhasrat berdamai dengan Allah, tidak berlindung kepadanya dari kedahsyatan kekekalan. Biasanya mereka berlindung kepada Tuhan hanya karena masalah-masalah duniawi, seperti pemenuhan kebutuhan jasmani semata-mata, ketika sakit, atau ketika ditimpa berbagai-bagai macam kesulitan yang lain. Oleh karena saat kematian tidak kunjung tiba, saudaraku, maka banyak orang menganggap remeh realitas tersebut. Menganggap tidak penting berjaga-jaga, menanti-nantikan waktu di mana Tuhan memanggilnya. Sampai tidak memiliki kesadaran atau penghayatan bahwa waktu itu pasti akan tiba. Bahkan ketika sudah berumur suntuk pun, banyak orang yang masih berpikir ia bisa memperjuangkannya. Memang kadang-kadang tindakan medis dan peralatannya bisa memperpanjang usia, tetapi tidak bisa membatalkan sebuah kematian. Usaha memperpanjang usia kadang juga malah menyiksa. Hidup terasa tidak hidup, sebab penyakit dan penuaan tidak bisa diajak bersahabat. Tuhan sendiri yang telah mengatakan bahwa masa hidup manusia itu 70 tahun dan jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan manusia melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Kata kebanggaan di sini terkesan aneh, saudaraku. Mengapa disebut kebanggaan? Dalam teks aslinya, kata kebanggaan dari kata rohab yang bisa diterjemahkan kekuatan, keangkuhan, dan kesombongan. Ternyata kata rohab bisa mengandung semacam kata sindiran atau satire. Seakan-akan pemazmur mau mengatakan kepada kita, setelah melewati perjalanan panjang,
Apa yang dapat dibanggakan? Beberapa konglomerat tinggal di rumah mewah. Hari tuanya hanya tergeletak antara hidup dan mati, ditemani oleh suster dan alat medis. Dalam kemiskinan di hadapan Tuhan, seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 19-20, orang-orang yang seperti ini sebenarnya telah ditangisi oleh Tuhan dengan ucapannya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Lukas 19 ayat 42. Saudaraku, suatu keadaan yang sangat tragis. Betapa malangnya orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini pasti gentar terhadap kematian. Tetapi karena mereka tenggelam dengan kekayaan dunia, seakan-akan mereka terkondisi tidak gentar terhadap kematian. Tetapi suatu saat ketika menghadapi realitas ini, mereka pasti akan gemetar dan sangat menyesal karena tidak belajar takut akan Allah. Saudaraku, seharusnya realitas kematian yang bisa menjemput setiap orang di setiap saat menjadi sesuatu yang menggetarkan jiwa. Kalau seseorang sudah tidak pernah tergetarkan oleh realitas ini, maka ia tidak akan pernah takut akan Allah. Manusia lebih digetarkan oleh banyak hal, yakni masalah-masalah dunia yang fana, tetapi tidak takut akan Allah. Seharusnya seseorang tergetarkan oleh karena realitas ini, sehingga sungguh-sungguh menjadi takut akan Allah dan berdamai dengan Allah secara benar pula. Harus diperhatikan, saudaraku, bahwa seseorang yang datang ke gereja belum berarti bahwa orang tersebut telah berdamai dengan Allah. Perdamaian dengan Allah ditandai dengan kesediaan hidup menuruti segala keinginannya. Oleh sebab itu kita harus berpikir seakan-akan kematian sudah di depan mata, atau hari ini adalah hari terakhir kita. Dengan demikian kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan benar. Kalau kematian benar-benar menjemput dan kita diperhadapkan kepada penghakiman Tuhan, kita sudah siap, bahkan bersukacita. Saudaraku, penyesatan yang terjadi dewasa ini kepada jemaat Tuhan adalah dikesankan bahwa kalau sudah percaya kepada Yesus dan pergi ke gereja, berarti sudah berdamai dengan Allah. Padahal mereka tidak tahu bagaimana percaya itu. Mereka telah tertipu oleh ajaran gereja tertentu dan rezimnya yang mendevaluasi kebenaran. Mereka merasa sudah nyaman dan merasa telah memiliki jaminan keselamatan. Padahal keselamatan harus dikerjakan sejak masih hidup di dunia ini. Perpindahan ke surga bukan nanti setelah mati, tetapi sejak hidup di dunia ini, kita harus melakukan perpindahan. Tuhan Yesus berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Matius 6 ayat 21. Orang yang masih mencintai dunia ini, artinya yang bersahabat dengan dunia dan menjadikan dirinya musuh Allah. Bersahabat dengan dunia artinya memiliki pengertian bahwa dunia dan segala hiburannya dapat membahagiakan hidupnya. Padahal menjadi sahabat dunia atau bersahabat dengan dunia adalah menjadikan diri kita musuh Allah. Mari bersahabat, berdamai dengan Allah, dan tidak menjadi sahabat dunia ini. Amin. Tuhan memberkati.